Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar Baik, hari atas ini? itu berarti Ibu kamu nomor berharap satu tingkat kamu ya. dalam Itu keadaan juga baik dan merupakan yang Weh, peningkatan yang suaranya dong. paling turun satu tingkat. Santainya lagi. Oke, Mi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kamu dalam keadaan baik dan siap untuk berbicara santai di room ini. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah, saya baik. Tapi akhir-akhir ini saya merasa agak gelisah dan pikiran saya sedikit tidak tenang atau terganggu, Bu. Terima kasih sudah datang. Salah ya. Terima kasih sudah bergabung dan bersedia bertemu dengan Ibu hari ini. Sebelum kita mulai berbicara lebih jauh, Ibu ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu agar kamu merasa lebih nyaman dalam proses konseling ini. Yang pertama, semua yang kamu ceritakan di sini akan dijaga kerahasiaannya. Ibu tidak akan menyampaikan cerita atau masalahmu kepada orang lain tanpa seizin kamu. Yang kedua, dalam proses konseling ini, kamu datang secara sukarela. Tidak ada paksaan dari siapapun. Kamu juga bebas untuk menyampaikan apa yang ingin kamu ceritakan. Yang ketiga, uh, Ibu harap dalam proses konseling ini kita uh, bisa saling terbuka sehingga dapat memahami keadaanmu lebih baik. Selain itu, dalam proses konseling ini, kamu juga berperan aktif dalam menemukan solusi dari permasalahan. Ibu hanya akan membantu untuk mengarahkan. Apa kamu sudah merasa siap untuk berbagi cerita dengan Ibu hari ini? Iya Bu, saya sudah siap. Saya merasa sangat siap. Jadi saya memang ingin menceritakan apa yang sedang saya rasakan atau apa yang sedang saya alami saat ini. Baik, terima kasih atas kesediaanmu untuk terbuka. Apa yang membuat kamu gelisah atau merasa cemas akhir-akhir ini? Jadi akhir-akhir ini saya merasa kesulitan dalam proses belajar saya, Bu, di mana saya ini seperti tidak memahami pelajaran dengan baik seperti sebelum-sebelumnya. Baik, jadi kamu merasa ada kesulitan dalam proses belajar yang membuatmu merasa tidak nyaman. Bisa kamu ceritakan lebih dalam atau lebih panjang lagi? Hmm, jadi eh, jadi nilai saya itu mulai menurun, Bu. Padahal sebelumnya nilai saya ini sudah cukup baik dan sedikit meningkat dari sebelum-sebelumnya. Tapi tidak tahu kenapa akhir-akhir ini ya nilai saya eh, cukup apa kurang memuaskan. Oh iya, sepertinya penurunan nilai itu yang membuat kamu selalu khawatir akhir-akhir ini ya? Iya Bu, saya takut kalau nilai saya semakin buruk dan orang tua saya akan kecewa. Perasaan khawatir seperti itu wajar sekali. Menurut kamu sendiri, apa yang menyebabkan nilai kamu mulai menurun akhir-akhir ini? Ya, saya sering apa ya sulit sulit fokus saat belajar di rumah. Sulit fokus saat belajar di rumah. Apa yang menyebabkan kamu sulit fokus saat belajar di rumah? Ya, kadang-kadang saya ingin belajar lebih tenang ya Bu, tapi akhirnya malah bermain gadget atau menonton video, atau saya lebih ke yang asik scroll-scroll TikTok, Bu.
Baik, jadi, ketika kamu berniat untuk belajar, perhatianmu sering, teralih ke gadget ya? Iya Bu, saya ya begitu Bu, gampang terdistraksi. Betul Bu, seperti itu. Baik, jika kita gunakan skala 1 sampai 10, di mana 1, berarti sangat tidak fokus dan 10 berarti sangat fokus. Menurut kamu, saat belajar, di rumah kamu berada di angka berapa? Mungkin saya di angka 4. Baik, angka 4 ya. Menurut kamu, apa yang membuat kamu masih, berada di angka 4 dan kenapa tidak memilih angka yang lebih rendah lagi? Ya, karena saya sebenarnya eh, masih berusaha ya Bu untuk belajar dan ingin saya masih mempunyai kemampuan untuk belajar walaupun ya kadang-kadang saya itu tidak fokus dengan apa yang ada di sekitar saya karena saya ini gampang terdistraksi oleh hal-hal sekitar saya begitu Bu. Baik, itu berarti kamu masih memiliki, kemauan untuk, lebih belajar giat lagi ya. Ya, Bu. Jika kamu ingin meningkatkan fokus belajar, kira-kira angka berapa yang ingin kamu capai selanjutnya? Ya, mungkin di angka 7. Bagus sekali. Menurut kamu apa yang bisa, membantu kamu agar, dari angka 4 bisa menuju ke angka yang lebih tinggi lagi? Ya, mungkin ya saya harus lebih disiplin lagi dalam menggunakan gadget. Saya harus mengurangi bermain gadget. Itu langkah yang sangat baik ya. Selain HP, apakah ada hal-hal yang lain yang membuat, belajar kamu gagal fokus? Ya, kadang suasana di rumah juga ya Bu, karena di rumah itu ya cukup ramai ya, karena keluarga-keluarga saya itu atau sepupu-sepupu saya itu biasanya kumpulnya di rumah. Jadi ketika saya ingin mengerjakan tugas atau ingin fokus belajar, ya saya juga gampang terdistraksi ketika dia kumpul-kumpul. Jadi saya ini juga kayak merasa, oh harus Kak kumpul di situ. Jadi ini tugasku kayak kayak tertunda Mi. Jadi tapi apa ya? Saya biasanya juga tetap melanjutkan tugas tersebut walaupun eh, setengah-setengah sih kayak begitu Bu. Tapi saya juga tetap berusaha untuk tetap melanjutkan tugas tersebut. Baik, berarti, di lingkungan, rumah juga sangat mempengaruhi konsentrasimu saat, fokus belajar ya? Iya, Bu. Seperti juga kalau ada suara TV atau orang yang berbicara, saya jadi merasa terganggu. Seperti tadi, ketika sepupu-sepupu saya itu kumpul di rumah, saya mudah terganggu oleh tempat-tempat, orang-orang yang ada di sekitar saya. Baik, biasanya apa yang kamu lakukan saat, eee, di lingkungan rumah kamu ramai saat, fokus belajar? Ya, kadang saya berpindah tempat atau masuk ke dalam kamar, ya tetapi tetap saja saya merasa tidak bersemangat belajar. Walaupun ya sedikit memang kumpul dengan keluarga itu memang seru, tapi ya seperti itu. Menurut kamu apa yang membuat, semangat belajar kamu akhir-akhir ini menjadi menurun? Ya mungkin karena saya selalu belajar sendirian, kadang karena kadang juga terasa membosankan. Apalagi kalau saya belajar Baik, di kamar sendiri, eh, saya sedikit apa ya Bu? eh saya orangnya cepat bosan. baik. Apa kamu pernah mencoba belajar bersama teman-teman di luar ataupun, di lingkungan rumah kamu? Kadang-kadang sih Bu, kalau belajar bersama teman biasanya saya lebih bersemangat karena saya ada teman untuk bertukar pendapat dan mungkin karena sesama apa ya? eh
Karena sama-sama kita membahas tentang pelajaran yang satu tujuan untuk apa, yang mempunyai satu tujuan untuk dibahas, jadi saya, merasa tertarik untuk membahasnya dan tidak merasa, cepat bosan. Baik, jadi belajar bersama teman bisa membuat kamu lebih termotivasi ya, karena, bisa saling menukar, ide ataupun, Pendap saling bertukar pendapat, heeh. Nah, iya, Bu. Biasanya itu kami, bisa saling bertanya atau ada pelajaran yang tidak dipahami, seperti tadi yang saya bilang sebelumnya. Itu cara belajar yang sangat baik ya untuk kalian. Kalau Ibu boleh tahu, eee, pelajaran apa yang paling sulit menurut kamu untuk dipahami akhir-akhir ini? Ya, jujur saja ya, Bu. Jujur banget ya dalam hatiku ini, bahwa pelajaran yang paling sulit kupahami itu sebenarnya matematika. Sangat sulit kupahami karena dia itu sebenarnya memiliki berbagai banyak rumus, tapi tetap itu, saya bagaimana ya, eee, sangat banyak rumus yang harus saya ketahui dan, pokoknya banyak sekali rumusnya, Bu. Jadi saya agak kurang-kurang mengerti begitu. Baik. Apa yang, biasanya kamu lakukan saat, tidak bisa memahami materi tersebut saat berada di dalam kelas ataupun di luar ketika ada menjelaskan tentang matematika? Ya, kadang saya mencoba membaca lagi ya buku pelajaran yang sudah ada, tapi kalau tetap tidak paham ya begitu Bu, saya jadi malas untuk melanjutkannya. Jadi saya lebih apa ya berpindah ke suatu hal yang membuat saya itu membuat atau mencari sesuatu hal yang lebih menarik untuk saya apa ya supaya tidak bosan. Berarti kalau merasa sulit belajar, kamu cenderung, tiba-tiba berhenti belajar ya? Iya, Bu, seperti itu. Saya lebih malas untuk mengerjakannya. Baik, sebenarnya hal itu yang sering dialami oleh banyak siswa. Namun, jika kamu mencoba bertanya kepada teman atau guru, biasanya pemahamannya bisa menjadi lebih baik. Iya, Bu, saya mungkin harus lebih sering bertanya ya, atau lebih sering, bertanya kepada orang-orang sekitar, apalagi, eee dalam kelas ada guru atau di rumah ada orang tua, atau yang, ada tante juga. Baik, selain fokus belajar bersama teman, menurut kamu apalagi yang bisa, membantu meningkatkan fokus belajar, kamu saat di kelas maupun di rumah? Ya, mungkin saya bisa membuat jadwal belajar di setiap harinya, Bu. Baik, membuat jadwal belajar, adalah langkah yang sangat baik ya untuk, memperbaiki, eee, cara belajar kamu atau fokus belajar kamu saat di rumah. Iya, Bu, jadi saya bisa lebih, teratur, deadline mana yang harus saya kerjakan duluan. Baik, selain itu kamu juga bisa mengatur waktu penggunaan HP, misalnya hanya menggunakan HP setelah, belajar, cukup waktu, 5 menit atau, beberapa menit, terus sudah itu langsung, mengerjakan tugas agar, tidak terbata-bata lagi untuk mengejar deadline-nya. Mmm, saya belum pernah mencoba cara itu, Bu. Baik, kamu juga bisa mencoba teknik belajar, tertentu. Misalnya belajar 30 menit, lalu istirahat 5 sampai 10 menit. Oh oh, Cara it iya, Bu, mungkin saya bisa, mencobanya, Bu. Baik, cara itu sering, membantu siswa agar, tidak merasa bosan saat, belajar atau mengerjakan tugas saat di rumah. Mmm, iya, Bu.
Ibu ingin bertanya lagi, dalam, skala 1 sampai 10, seberapa yakin kamu bisa menjalankan, rencana yang sudah kamu sebutkan tadi? Mungkin saya memilih untuk di angka 7, Bu. Angka 7 menunjukkan bahwa kamu sudah cukup yakin dengan dirimu untuk, melakukan hal di atas ya? Iya, Bu. Saya ingin, memperbaiki nilai saya harus belajar lebih giat, saya lebih harus, apa ya, harus lebih berlatih lagi dalam mengerjakan, eee tugas-tugas sekolah agar, nilai saya ini lebih meningkat lagi. Baik, Ibu percaya kamu bisa, melakukan semua hal yang sudah kamu bilang. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Dari pembicaraan kita hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa, penurunan nilai berkaitan dengan, eee, kurangnya fokus belajar, penggunaan HP yang cukup sering, serta lingkungan belajar yang, sangat kurang mendukung. Iya, Bu, saya setuju. Namun, kayaknya kamu juga sudah memiliki beberapa rencana untuk, memperbaiki, cara belajar kamu, seperti membuat jadwal belajar, mengurangi penggunaan HP saat belajar, dan, mencoba belajar bersama teman dan, membuat target belajar. Iya, Bu, jadi saya akan berusaha ya untuk menjalankannya. Ya, Bu. Ya, Ibu sangat menghargai usaha dan niat, baikmu untuk berubah, selanjutnya. Mmm, iya, Bu. Ibu juga senang kamu sudah mau terbuka. Jika, nanti kamu masih mengalami kesulitan atau ingin, berdiskusi lagi, kamu selalu, bisa datang, ke Ibu untuk cerita-cerita lagi ya. Baik, Bu, terima kasih banyak atas waktu dan sarannya, saya lebih, bersemangat lagi untuk, apa ya, saya lebih bersemangat lagi untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Saya tidak akan menunda-menunda tugas lagi, walaupun saya gampang terdistraksi, tapi seharusnya saya harus, bisa, lebih fokus lagi belajarnya tanpa harus terdistraksi oleh, orang-orang sekitar saya. Baik, Ibu berharap rencana kamu berjalan dengan baik dan kamu juga bisa, kembali semangat belajar jangan kayak akhir-akhir ini ya. Iya, Bu, terima kasih, Bu, atas, saran dan motivasinya pada hari ini. Baik, semoga harimu menyenangkan dan tetap semangat belajar. Iya, Ibu, terima kasih. Baik, saya persilakan observer untuk membacakan catatan observernya. Baik, dari tadi kan saya sambil melihat, sambil mencatat juga apa yang saya lihat dari hasil konseling daring kalian ini. Berdasarkan hasil pengamatan saya tadi itu, selama proses praktik konseling berlangsung, terlihat bahwa konselor itu di sini sebenarnya mampu, untuk dalam membuka sesi konseling dengan baik melalui, membuka salam, sapaan yang ramah, serta memberikan kesempatan kepada konseli untuk, membuat konseli tersebut itu merasa nyaman. Dan selama proses konseling berlangsung juga itu konselor menunjukkan sikap empati dan perhatian yang cukup terhadap konselinya. Hal ini tuh terlihat karena dari tadi saya lihat itu, konselornya mendengarkan cerita konseli dengan baik, serta memberikan tanggapan yang menunjukkan pemahaman terhadap perasaan konseli. Selain itu, konselor juga menggunakan teknik pertanyaan scaling question untuk mengetahui tingkat fokus belajar dan tingkat keyakinan konseli
dalam melakukan perubahan. Dan dalam proses eksplorasi masalahnya juga itu saya lihat di sini konselor juga mampu menggali penyebab masalah atau penyebab utamanya dari permasalahan yang dialami konseli, yaitu kesulitan fokus belajar di rumah yang lingkungan belajarnya itu kurang kondusif karena si konselingnya itu di sini sering merasa terdistraksi karena di rumahnya itu terlalu banyak orang, jadi dia tuh sulit untuk belajarnya. Dan di sini juga konselor memberikan solusi. Saya lihat tadi di situ menurut pengamatan saya tadi juga di situ konselor memberikan solusi solusi alternatif yang dapat dilakukan seperti membuat jadwal teratur, mengatur waktu penggunaan HP-nya, dan mencoba teknik belajar dengan jeda istirahat sebentar serta belajar bersama teman agar si konselor itu merasa termotivasi. Dan pada tahap akhir konseling juga itu saya lihat tadi kalau konselor sangat membantu konselingnya itu merumuskan rencana tindakan selanjutnya yang akan dilakukan dan dilakukan secara bertahap. Dan konselor juga memberikan dorongan dan motivasi agar konseling merasa percaya pada kemampuan dirinya untuk berubah dan memperbaiki kebiasaan belajarnya itu. Jadi secara keseluruhan itu dapat saya simpulkan bahwa proses konseling itu berjalan dengan cukup baik yang saya lihat tadi, dan konselor mampu membangun hubungan yang baik, membangun hubungan yang hangat dengan konselingnya, menggunakan teknik konseling yang tepat, serta membantu konseling memahami permasalahan yang dialaminya, dan merencanakan langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan setelah sesi konseling berakhir. Jadi mungkin itu saja saya kembalikan kepada kalian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas observer yang sudah memperhatikan konseling tadi. Dapat saya simpulkan sedikit bahwa sangat penting konselor untuk mengetahui kelebihan maupun hal-hal yang sangat perlu diperbaiki dalam pelaksanaan konseling. Konselor menyadari bahwa penggunaan teknik konseling yang tepat serta kemampuan membangun hubungan yang hangat dengan konseli sangat penting agar proses konseling dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, konseling akan terus berusaha meningkatkan keterampilan konseling, khususnya dalam menggali permasalahan konseli dan membantu konseli menemukan solusi yang sangat sesuai dengan kondisi yang dialaminya. Baik, terima kasih atas waktunya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sudah.